Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeti Nuraini, berasal dari SMP 1 Cibiuk. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang Bintek Seri Panduan Pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Yang pertama yaitu mengenai konsep pengelolaan pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini telah mengubah banyak ya pola interaksi dan kebiasaan masyarakat dalam pembelajaran untuk mengurangi risiko penularan. Maka dalam praktek penyelenggaraannya ini dalam pembelajaran itu dibutuhkan adanya penyesuaian ya, biar semua warga di sekolah itu bisa terselamatkan dari COVID-19. Nah, adapun konsep dalam pembelajarannya itu dilakukan guru itu mengacu pada yang pertama ada kebutuhan peserta didik ya, kemudian protokol kesehatan, kurikulum kondisi khusus, prinsip pembelajaran dan tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi COVID-19. Prinsip-prinsip pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 diantaranya ya, yang pertama ada siklus pembelajaran ya. Tiga komponen penting ya di sini, di mana ada yang pertama ada kurikulum, asesmen dan pembelajaran. Kemudian ada siklus siklus prinsip pembelajaran yang kedua. Di sini perlu dipahami oleh guru bahwa landasan pertimbangan sebelum menentukan strategi dan metode pembelajaran, di mana pembelajaran harus tetap berorientasi pada anak ya, pada anak, berorientasi pada keterampilan hidup bermakna dan berdiferensiasi, memberikan umpan balik dan inklusif ya. Kemudian di sini ada prinsip asesmen. Nah, prinsip asesmen ini ya, hal yang perlu dipahami guru dan pendidik mengenai asesmen antara lain yang pertama ada asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik dan orang tua. Kemudian sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmennya. Kemudian kita juga harus merancang secara adil ya, profesional, valid dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar. Nah, itu prinsip asesmen. Kemudian ada pola pikir bertumbuh pada asesmen. Nah, di sini ya apa eh, terdapat perlu terus dipertimbangkan ya sebagai landasan guru dan peserta didik dalam melakukan asesmen. Nah, itu adalah prinsip dari pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2002. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pilihan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022 sesuai dengan SKB 4 Menteri. Orang tua atau wali diberi kebebasan untuk memilih apakah menyetujui peserta didik untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melanjutkan pembelajaran secara jarak jauh. Nah ya, jika semua orang tua mengizinkan peserta didiknya mengikuti PTM terbatas, maka kepala satuan, dalam hal ini mungkin kepala sekolah, menentukan strategi pembelajaran campuran. Ya, sebaliknya jika ada orang tua wali yang tidak mengizinkan peserta didik mengikuti PTM terbatas, maka kepala satuan pendidikan menyediakan pilihan pembelajaran jarak jauh ya bagi siapa saja untuk peserta didik tersebut ya. Nah, itu strategi pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022 ya. Jadi sini ada dua, ada pembelajaran campuran ya, yaitu pembelajaran ini menggabung PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh, adapun tetap pembelajaran jarak jauh saja ya itu. Kemudian adapun nanti dalam pelaksananya ada beberapa rekomendasi metode yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan baik dalam PTN terbatas maupun PJJ. Nah, diantaranya yang pertama ada rekomendasi metode PTM terbatas ya, adanya praktik, diskusi, refleksi dan umpan balik. Kemudian ada juga rekomendasi metode-metode PJJ ya,
Misalnya di sini ada metode-metode yang mendukung strategi pembelajaran jarak jauh, antaranya ada pembelajaran mandiri, ada self paced ya, kemudian ada observasi, wawancara dan lain-lain. Adapun proyek, tugas kelompok dan lain-lain serta refleksi personal ya. Nah, kemudian eh, rekomendasi strategi PJJ dengan berbagai pilihan penggunaan teknologi ya. Nah, sekarang ini yang paling banyak digunakan ya. Nah, strategi PJJ dapat dilakukan dengan berbagai pilihan penggunaan teknologi, diantaranya ada teknologi pembelajaran ya, bisa menggunakan teknologi yang sistematis dan kompleks dalam mengelola pembelajaran yang seringkali membutuhkan perangkat dan sumber daya tertentu. Kemudian ada teknologi interaktif ya, mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian ada teknologi komunikasi satu arah ya. Kalau interaktif bisa dengan menggunakan misalkan lewat grup WhatsApp langsung ya. Adapun selanjutnya teknologi komunikasi satu arah, di sini bisa menggunakan teknologi yang cenderung satu arah sebagai media belajar bagi peserta didik, misalnya radio ya, dan televisi. Kemudian ada juga bisa berupa guru kunjung. Nah, di sini artinya mengunjungi rumah ya atau lokasi tempat tinggal peserta didik untuk membantu pembelajaran. Hal ini dilakukan terkait dengan minimalnya penggunaan teknologi ya. Itu adalah rekomendasi strategi pembelajaran jarak jauh ya. Nah, pembelajaran sinkron dan asinkron dalam strategi pembelajaran campuran juga ada ya. Di sini ada sesi pembelajaran sinkron. Misalnya sesi pembelajaran terjadi pada waktu yang sama ya, dalam tempat yang sama, misalnya PTM diskusi kelas bersama guru melalui konferensi video. Nah, yang sering digunakan misalkan ketika kita pembelajaran Zoom meeting dan sebagainya ya. Kemudian ada sesi pembelajaran asinkron, yaitu sesi pembelajaran yang terjadi pada waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Misalnya murid menyelesaikan tugas di rumah secara mandiri. Ini misalnya kita kasih tugas ya melalui via WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu pembelajaran sinkron dan asinkron dalam strategi pembelajaran campuran. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ya. Yang pertama ada asesmen diagnosis. Nah, asesmen diagnosis dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kondisi psikososial dan penguasaan pelajaran oleh peserta didik sebagai dasar bagi guru dalam melakukan penyesuaian tujuan, asesmen dan strategi pembelajaran ya. Nah, asesmen diagnosis disarankan dilakukan dalam bentuk sederhana, tidak berisiko dan tidak menentukan nilai akhir peserta didik. Kemudian orientasi kesiapan belajar dan psikososial ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan guru melalui sejumlah aktivitas yang bertujuan untuk membangun kesiapan psikososial peserta didik, ya, menumbuhkan minat belajar dan memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga peserta didik siap melakukan pembelajaran. Kemudian pembelajaran ada PTM atau ya ataupun PJJ. Nah, serangkaian aktivitas baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh dirancang berdasarkan hasil asesmen diagnosis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan pada pertengahan pembelajaran untuk mengetahui capaian belajar peserta didik sebagai dasar dan melakukan penyesuaian dan perbaikan pembelajaran guna memastikan pencapaian tujuan pembelajaran ya. Asesmen formatif disarankan dilakukan dalam bentuk sederhana, tidak berisiko dan tidak menentukan nilai akhir peserta didik ya. Nah, kemudian ada perbaikan atau pengayaan pembelajaran baik PTM atau PJJ. Nah, serangkaian aktivitas perbaikan atau pengayaan dapat dilakukan berdasarkan hasil asesmen formatif kepada peserta didik yang membutuhkan dukungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan terakhir, asesmen sematik. Nah, aktivitas ini dilakukan untuk menentukan penguasaan tujuan pembelajaran oleh peserta didik di akhir alur pembelajaran. Nah, itu ya tadi alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, penyusunan jadwal ya. Penyusunan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran. Nah, di sini ya untuk penyusunan jadwal pelajaran kelas atau mata pelajaran perlu dilakukan sebagai satu panduan teknis dalam melakukan pengaturan pergerakan peserta didik beserta guru di kelas ya atau mata pelajaran untuk menghindari terciptanya kerumunan selama proses pembelajaran.
dan panduan teknis guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas atau mata pelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran satuan pendidikan. Ya, dengan mempertimbangkan tujuan pelajaran, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran mata pelajaran yang diampunya dengan melalui tahapan-tahapan seperti satu, memastikan kesiapan protokol kesehatan di ruang kelas ya, misalnya pengaturan tempat duduknya, jarak di antara untuk satu peserta dengan peserta yang lainnya sesuai dengan aturan protokol kesehatan ya. Kemudian menyusun kelompok belajar per kelas ya dengan komposisi yang sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan ya, misalnya jumlahnya dari satu kelas itu bisa maksimalnya 18 orang peserta didik ya. Nah, kemudian menyusun jadwal PTM terbatas sesuai dengan aturan PTM terbatas setiap minggu yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Misalkan guru memastikan alur masuk dan pulang antar kelompok belajar tidak menyebabkan kerumunan. Kemudian menentukan durasi sesi PJJ ya sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian menyusun jadwal PJJ ya sesuai dengan aturan jumlah PTM setiap minggu ya yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian memetakan mata pelajaran, kemudian menulis daftar nama peserta didik ya per kelompok belajar yang sudah ditentukan juga. Kemudian melakukan komunikasi terkait jadwal dan kebutuhan pembelajaran mata pelajaran ya pada orang tua sehingga orang tua dapat mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikologis. Kemudian menentukan durasi waktu sesi PTM terbatas ya sesuai dengan jenjang mapel yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 ya. Nah, di sini nih konsepnya ya, di sini sudah ada ya. Pelajaran yang dilakukan guru dengan tengah pendidikan dengan mengacu pada satu kali kan sudah disebutkan ya kebutuhan peserta didik, protokol kesehatan, kurikulum kondisi khusus, prinsip pembelajaran dan sikap adaptif ya. Nah, kemudian silakan bisa dicari ya, ada contoh-contoh kasus ya untuk kita dijadikan acuan nanti di dalam apa eh, eh, panduan pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022 untuk guru. Nah, selanjutnya bagaimana pemantauan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru ya. Nah, di sini pada dasarnya ya uh, Bapak dan Ibu sekarang itu sudah memahami ya konsep kerangka dasar dan penerapan praktik pembelajarannya ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara pemahaman terkait penjaminan mutu melalui pemantauan proses dan tindak lanjut pembelajaran. Nah, penjaminan mutu pada satuan pendidikan mutlak harus dijalankan dengan baik ya. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran telah sesuai dengan standar mutu yang diterapkan. Jadi pada dasarnya penjaminan mutu pembelajaran pada tahun 2021-2022 ini dilakukan dengan memantau proses pembelajaran dan merencanakan tindak lanjut ya pengembangan pembelajarnya. Apa yang dimaksud dengan pemantauan proses pembelajaran? Lalu apa saja tujuan dan jenisnya? Mari kita lihat ya di penjelasan di bawah ini. Yang pertama pemantauan ya. Nah, proses pengumpulan data terkait perencanaan, di sini pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran untuk mendukung satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 ya. Pemantauan bukanlah penilaian ya, pemantauan sebagai refleksi guru untuk melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan proses pembelajaran ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya tujuan pemantapan. Baiklah, untuk selanjutnya kriteria keberhasilan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru ya. Adapun kriteria keberhasilan pembelajaran ini diantaranya bagi guru ya, diantaranya satu, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajarannya ya di kelas. Kemudian tingkat pelibatan orang tua dalam merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik dan pengembangan pembelajaran. Kemudian tingkat pelibatan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran. Dan upaya refleksi dan perbaikan proses pembelajaran
ajaran 2021-2022 kelas atau mata pelajaran dalam bentuk mengadopsi praktik pengelolaan pembelajaran dari guru, belajar dan berbagi, atau untuk pembagian praktik pengelolaan ke guru belajar dan berbagi. Ya, di sini ada ya ukuran keberhasilan gurunya ya, ada tingkat kepatuhan, tingkat pelibatan orang tua, tingkat pelibatan semua pendidik, dan upaya perbaikan upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau mata pelajaran ya. Nah, dan bagaimana sih tindak lanjut pengembangan pembelajarannya? Nah, di sini ada ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada hasil pemantauan. Data digunakan untuk memastikan adanya dukungannya dibutuhkan ya, sehingga di sini ada rekomendasi langkah tindak lanjutnya, ada membagikan praktik baik ke portal guru belajar dan berbagi, menguatkan potensi baik agar lebih aktual dan konsisten, mendiskusikan penguatan untuk mengatasi tantangan, dan menguatkan pemantauan dalam menerapkan protokol kesehatan dan panduan pembelajaran. Sehingga nanti ya eh, apa setelah ini nanti pengawas melaporkan hasil ya kepada dinas dan kanwil untuk sinkronisasi kebijakan dan penerapan panduan. Itulah tadi ya pemaparan tentang dari panduan pembelajaran tahun ajaran